98 FM. Purnama Sidi Wonosobo. Mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratain. Yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi wa min asabahu khairat ma'an nabih wa in asabahu syarrun in qalaba ala nafsih khasirat dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, saya mohon maaf terlambat, namun acaranya baru dimulai, jadi nggak jadi terlambat. Ya. Saya sudah lari saja tadi. Ini nanti saya pelan-pelan dulu, sambil istirahat. Ya, mendarani poso. Iya, kalau saya tegas, ini pengajian keempat, mosok masih seger buger, kan poso apa ora to ya gitu. Makanya saya tak memerankan dirinya kaya wong poso, padahal poso lho tenan. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, panjenengan itu orang yang mendapatkan rezeki luar biasa dari Allah. Rezeki apa itu? Hidayah. Jam-jam segini nih kalau bulan Ramadan enaknya lagi layeh-layeh gitu. Delok HP, bola-balik kambruan HP kan gitu. Iya, pernah merasakan? Gitu. Iya, mungkin ada yang mengatakan, hei persis nyong. Iya, sekarang jam-jam segini ini lagi enaknya liar-liar gitu. Kelentrak, kelentruk, arep masak, gasian, arep belanja, gasian atau wis belanja, atau tidak pernah belanja. Iya, belinya matengan terus. Saya tetangga saya, tapi yang kesindir jangan sakit hati. Itu kan di bulan Ramadan nggak boleh sakit hati. Di tetangga saya itu penjual makanan masakan sudah jadi murah, Ibu. Ini saya promosi nih, Bu. Di samping rumah saya, barat rumah saya, nggih, itu laris namanya, kalau yang mempunyai dulu Yubarjahi. Sekarang yang memegang Mbak Sari dan Mbak Munji. Itu. Ya saya apal wong tangga. Ibu-ibu itu kalau jam segini lagi rame-ramenya. Kalau Ramadan jam segini lagi rame-ramenya. Gitu. Yakin penak nang kene ngirit.
Iya, ngirit 50.000 udah dapat banyak banget, Ibu. Panjenengan 50.000 ke warung, nggih, hanya dapat daging setengah kilo aja kurang. Nek tuku daging, nek tukune bayem ya akeh. Gitu. Nggih, gitu. Ya panjenengan yang repot-repot itu datang aja ke sana. Nggih, nggak usah bawa duit banyak-banyak lah, nggih. 15.000 aja, nanti kurangnya utang dulu. Baik ibu-ibu sekalian, saya harus lebih semangat dari panjenengan. Kalau saya sengelentruk panjenengan, ya selesai langsung pengajiannya. Nggih. Saya harus lebih seger daripada panjenengan semuanya, meskipun lebar pengajian saya ngelampruk nanti. Ya. Begini Ibu, bagaimana agar siam Ramadan kita ini berkualitas? Karena ada siam yang tidak berkualitas, Ibu. Siam yang tidak berkualitas itu, ya, siam yang urutannya gini, lebar sahur, subuhan. Lebar subuhan, turu. Atau kuliah subuh dulu lah. Kuliah subuh. Kuliah subuhnya ngantuk. Sampai di rumah tidur. Nggih. Kemudian bangun tidur bingung. Apa ya? Arep masak kesian. Nah, sebenarnya ler lagi. Bangun-bangun karena azan. Sekali waktu sampai zuhur. Nggak ada amalan kecuali tidur. Setelah itu bangun. Zuhuran, setelah zuhuran, kemudian ngelangut meneh. Masa saiki wae apa ya lah kondisi lah, mengkondisi lah gitu. Jujur nyekel, nyekel HP, iya, yuk YouTubean terus gitu. Delok jam, jam setengah telu. Berapa jam itu? Dari habis zuhur, le zuhuran wis ngelanggut wae, le rukuk meh wae kejlongup. Ya, Saul, ini saya sedang menggambarkan orang-orang yang siamnya tidak ada kualitasnya. Kelasnya kelas siam murahan. Ya. Gusti Allah itu maha kaya loh. Siapa yang kaya di sini? Siapa yang kaya? Ibu, penyanyi siapa yang kaya? Tuh kan nggak ngaku. Gitu. Siapa yang miskin? Orang ngaku. Siapa yang cukup? Seharusnya ngacung kabeh. Tapi sekadung orang ono sing ngacung. Ya, saya pernah dapat cerita dari seorang ibu. Ye. Kita santai aja lah, ye. Nanti pengajian ada 2 tahap, ye. Jadi setelah kita sampai duhur, nanti salat duhur dulu, kemudian pengajian sampai jam setengah 2 nanti. Insya Allah. Sanggup nggak? Malah guyut kok. Ngirono pengajian kaya ngono ya. Kinan pengajian tinimbang nganggur ya. Kan gitu. Ini pengajian tinimbang enak aja loh. Pahalanya gede banget loh ini. Wah, luar biasa ibu. Ya, nanti saya terang. Ada seorang ibu cerita pada saya, Pak Ades. Saya masih ingat di antara 10-9 tahun yang lalu, Pak Ades. Saya ikut pengajian pada waktu itu pas kebetulan hari Kamis. Saya ikut pengajian. Ustadznya itu menanyakan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara panjenengan yang sering kesulitan ekonomi? Sering kesulitan keuangan? Ada? Saya hampir saja ngacung loh Pak Haris. Tapi untung tidak ada yang ngacung, jadinya saya nggak jadi ngacung. Kemudian dia memberikan jalan keluar. Siapa yang sering kesulitan adalah karena tidak pernah memudahkan. Siapa yang sering kesulitan ekonomi itu berarti satu, kurang bersedekah. Karena tidak ada orang yang bersedekah kekurangan ekonomi. Dan panjang baris waktu itu diterangkan. Saya paham banget. Sampai di rumah saya termenung, iya ya. Pantesan saya arep bayar ledeng we bingung. Apa madeng ledeng listrik wifi. Nanti tak hitung-hitung 900.000 ya Allah. Urung bayar bocah sekolah meneh. Gitu. Nggih, beras entek meneh. Resene entek. Iya, kalau orang-orang begini ini kan yang penting duwe rese ya Bu ya. Iya Bu. Iya enggak? Iya, berarti sama dengan saya. Sing penting ono resene. Nek bisa betik sekilo 200.000 Ibu. Masya Allah. Mahal enggak? Enggak lah, tukune seon. Iya, beli satu on dapat dua. Awet. Nih, awet. Gitu karena digoreng maknya ditutul tok gitu, oh awet tepal itu. Ini ngomong-ngomong orang miskin yang begitu itu ya. Nah ibu ini pulang ke rumah merenung, pantes Gusti Allah memberi rezeki saya sedikit sekali, nggak berkah sama sekali, gaji nggak cukup. Kemudian dia pikir ya Bismillah, mulai mulai Jumat ini saya akan berbagi rezeki. Pada Jumat pagi dia mulai masak. Dibuka kulkas ada kacang dowo. Nggih. Potongi dibuat ditumis. Kemudian di lemari ada apa namanya? Ada mie. Mie sing merek jenis Eko itu loh. Saya hafal karena gampang di hafal no itu. Nggih. Merek Eko ada. Oh, kan macam-macam itu mie itu kan ya. Itu ada merek Eko. Satu bungkus tok. Kemudian dia bikin mie goreng. Kemudian dia masih melihat ada 4 butir telur. Dikopiok, dilebarkan, kemudian diirisi. Kemudian apa namanya dia sudah ngeliwet. Ya, liwetan yang terakhir. Beras, liwetan terakhir. Liwet semuanya. Setelah itu dia ngambil kertas bungkus dibungkusi. Hanya dapat 15 bungkus. Ya, entah mana yang habis duluan itu. Oseng kacang dawane atau mine atau segane atau ndoge yang hanya bisa dibagi 15. Dah hari Jumat itu dia kirim apa namanya bawa naik sepeda motor kayak jalan sebelah timur alun-alun itu di sana itu banyak orang yang menunggu. Ya, dari semenjak Sabu Alu belokan Sabu Alu terus jalan ke selatan jangan sampai depan DPR itu banyak orang yang nah, dikasihkan. Nah, 15 berapa menit? Dikasihkan satu orang aja dibagi 15 selesai kan? Ya. Nah, hari kedua, Jumat kedua bikin lagi. Terus bikin sampai Jumat yang ke apa namanya? Yang ke 1, 2, 3. Jumat yang keempat
Dia sudah bisa membuat 75. Berkembang terus. Dari mana itu? Dari Allah. Sampai kemudian 4 bulan dia sudah menjadi 150 bungkus. Rezekinya kalau enggak? Tidak, Ibu. Rasul yang bersumpah, walladzi nafsi biyadih ma yanqusu malu 'abdin min shadaqah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak pernah akan berkurang rezeki seseorang dikarenakan sedekah. Itu. Ya akan diberi jalan keluar terus. Tentu, ya, asal niatnya tulus, niatnya ikhlas, bukan jaluk balen. Dene yang sedekah 50.000 orang itu apa-apa. Duitnya yang tetap 150. Ora tambah, salah hitungan itu. Salah menghitung, bukan salah hitungan. Ya. Nah, setengah tahun kemudian dia cerita, setengah tahun kemudian Pak Aris, saya harus pindah ke Magelang karena suami saya dimutasi ke sana. Kalau diketahui suami saya itu tamatan SLTA, menjadi pegawai negeri golongan, ayo, SLTA golongan berapa? Golongan 2A, 2A, 2B, 2C, 2D, baru golongan 3. Tahu nggak sih pangkat pegawai negeri? Kalau yang nggak tahu mesti bukan pegawai negeri. Ya, ya toh wajahnya bukan pegawai negeri itu. Ya, sudah tua-tua kan udah pensiun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kejadian kira-kira 8, 9, 10 tahun yang lalu lah Pak Aris. Alhamdulillah sekarang Pak Aris. Sekarang saya omsetnya sudah bukan ratusan juta. Tapi omset saya sekarang sudah miliar. Sekarang saya sudah punya catering Pak Aris. Dan catering ini cukup terkenal di Jawa. Sehingga konsumen saya itu dari Jakarta, dari Bandung, itu meminta saya yang membuatkan catering. Dan orang-orang itu, kalau membuat catering, itu sampai kadang-kadang sampai 3.000, bahkan sampai 5.000 porsi. Gitu. Ya porsinya macam-macam Pak Aris. Ada yang minta porsi 100.000 per porsi. Ini 100.000 per porsi. Penyan dulu waktu nikah Putra ini satu porsi berapa, Bu? Iya, iya kan? Iya, zaman saya menikahkan anak-anak saya yang pertama-tama itu satu porsi itu 35.000. Sekarang sudah tidak ada yang 50. Iya, satu porsi 50-an lah paling tidak, paling sedikit. Ya. Nah, kemudian gitu Pak Aris. Dan saya pernah sibuk sekali, repot sekali karena ada orang minta tiga tempat bersamaan di 3 kota. Nah, untung saya punya fasilitas yang cukup. Sekarang saya mempunyai 4 truk kontainer. Truk kontainer. Di dalamnya itu segala macam. Ada kompor, kulkas, freezer, dan lain sebagainya di dalam. Dan sudah didesain menjadi apa namanya dapur jalan. Gitu. Di dalamnya banyak orang yang memasak dan ventilasinya cukup bagus dan lain sebagainya. Ya, itu ada 4, belum yang mobil kecil-kecil. Sehingga Pak Aris benar memang bahwa siapa yang memberi, dialah yang menerima. Dia siapa yang memudahkan, dia akan dimudahkan oleh Allah. Iya. Saya tidak pernah nagih hutang, Pak Aris. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hutang pada saya. Memang tidak ada orang yang nembung, banyak. Tapi tidak pernah saya beri hutang, hanya saya beri cuma-cuma saja.
Saya pernah ada orang minta mau hutang pada saya. Saya tahu ekonominya payah sekali. Mau hutang pada saya 15 juta. Ya Allah. Nilainya saya bukan apa-apa, paling nyaur jurpri di wong hidupnya aja semacam itu kok mau hutang 15 juta. Lah ketika saya tanya, lah ibu mau hutang pada saya 15 juta, nanti bayarnya gimana? Kapan? Lah pokoknya ngaten lah bu, pokoknya nek kula pun duit-duit tak bayar. Lah kapan? Nggak bisa jawab. Terus tak anu kan, tak rinci pun sak menika panjenengan kula nyuwun sewu butuhnya sesungguhnya berapa. Akhirnya kemudian saya kasih duit 4 juta. Loh, niki kagem panjenengan ora usah utang. Gitu. Apakah kemudian orang delir datang mau utang dan diberi semacam itu? Tidak. Rezeki Allah itu sudah dibagi-bagi oleh malaikat Mikail itu. Ya, sudah dibagi-bagi. Panjenengan ngasih pengemis, maaf ya, coba dicoba. Panjenengan ada orang datang ke rumah nyuwun kasih coba 10.000. Ya. Datang 10.000 lagi, datang 10.000 lagi, umpama ini. Itu tidak rezekinya Allah. Panjenengan kok ngasih kok cuma 1.000 rupiah, apakah njur ranono wong yun? Tetap ada orang, apalagi rumahnya strategis, pinggir jalan, gerbangnya buka, lah seneng banget itu pengemis, pengamen itu seneng banget, pemulung itu seneng banget itu, sepeda ontel di bawah juga. Kenapa kalau saya cerita begini? Ya karena pernah anak saya sepeda ontelnya hilang, kata pembantu sebelah dibawa pemulung, dimasukkan ke apa namanya, apa bagor gede itu. Sepeda anak kecil kan cuma sekian ini kira-kira, ya roda ya gitu, ya sekian inilah, ya itu hilang. Le nangis rong dino ibu, bapak ini kan ora tekel, ya Allah bu kepeksa tuh kok ono meneh gitu, padahal saya uangnya banyak loh. Ya. Jadi ibu sekalian, bagaimana kita ngisi Ramadan? Jangan lupa loh, Ramadan ini hanya latihan loh. Ini Ramadan bukan yang terpenting ibu bapak. Bapak, bapaknya cuma satu. Ya. Ramadan ini bukan yang terpenting. Nah, yang terpenting kapan? Apa? Yang terpenting setelah Ramadan. Panjenengan dagang coba. Dodolan mondar-mandir ke sana kemari. Nggih. Sing paling penting dodol atau apanya? Yang paling penting itu batene. Itu paling penting sudah. Orang bekerja berangkat jam 7, pulang jam 4, jam 5. Mondar-mandir setiap hari semacam itu. Sing paling penting kerjanya bukan? Bukan. Pekerjaan penting, tapi bukan paling penting. Yang paling penting apa? Gaji, upah. Iya kan? Dapat tanya sama petani, Pak, nanam niku penting napa mboten? Nggih, penting. Nah, ning sing paling penting napa, Pak? Sing paling penting hasilnya, panen. Nah, nih. Yang paling penting bukan Ramadannya, siamnya bukan. Ini baru latihan, ini baru menanam. Yang paling penting adalah hasilnya. Apa hasil hasil Ramadan? Hasil Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Kalau setelah Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, kita berhasil. Ramadan diterima oleh Allah. Maghfirah diturunkan.
Tetapi yang sebelum Ramadan seneng gelendengi, lebar Ramadan gelendengi meneh, ini nggak ada pengaruhnya sama sekali, Ramadan lewat saya. Lo itu loh yang dimaksudkan puasane yang ditompok karo Gusti Allah apa ora ya? Kapan le ngeri? 11 bulan. 11 bulan setelah Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan, itu perbuatan kita semakin membaik atau tidak? Tutur sapa kita semakin luas, semakin halus atau tidak? Sedekah kita semakin banyak atau tidak? Sholat tahajudnya terus atau tidak? Pengendalian hawa nafsu terus atau tidak? Kalau terus sampai selama 11 bulan, maka siam kita dinamakan siam makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita sekarang sedang di training, sekarang kita sedang ditatar, sekarang kita sedang di training, tatar, apa meneh? Didiklat, apa meneh? Gitu kan ya? Itu Ibu. Jadi bukan yang terpenting. Yang terpenting setelah penataran kita bisa apa? Kan penataran saling turun-temurun ya. Panjenengan diutus oleh dinas. Ada penataran misalnya di provinsi. Nanti setelah ditatar di provinsi, panjenengan menjadi penatar di daerah. Kan gitu? Nah, setelah itu panjenengan orang tadi berangkat ke Semarang, ikut penataran. Tapi di penataran awane ming turu tok tok. Nggak ada ilmu penataran yang nyantel. Setelah sampai di Wonosobo disuruh natar. Natar gimana? Ya, yang paling penting setelah ditatar bisa natar atau tidak? Yang paling penting setelah dilatih melawan hawa nafsu lapar dan haus, setelah Ramadan ini masih tergila-gila nggak dengan harta? Alhaakumut takatsur. Yeah. Celaka orang-orang yang bermegah-megahan. Yeah. Kemudian di dalam ayat apa namanya? Al-Humazah itu gimana? Gimana? Awal-awal surat Al-Humazah gimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, celaka. Orang-orang yang suka apa ya? Humazah itu mencela, mengumpat, ya, mengumpat. Al-lumazah mencela. Alladzi jama'a mal hartanya. Kapan dikatakan suka dan dosa? Lawang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sing 150 kae mengko anjir mengko sing 200 ya Allah ngeri cukup ya. Ah barang racun terus waladhdallin amin Allahu Akbar. Ini orang yang tergila-gila dengan harta. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, hei anak Adam, kalian dengan harta itu hanya sekedar makan. Hanya sekedar berpakaian. Dan makan itu kalian sampai kenyang. Berpakaian itu akhirnya pakaianmu sampai lapuk.
Kenapa kalian terlalu tergila-gila dengan harta? Lo makan sing jenenge wong, makan sebanyak-banyaknya itu berapa piring? Berapa? Kalau saya sudah nggak jadi ukuran. Saya kalau sahur sekarang hanya 3 emplokan lah kira-kira. Itu sudah dengan lauk yang paling saya pilih padahal. Itu. Ya saya ada lauk favorit yang pengen nggak usah tahu. Iya. Apa juga? Fitnah itu. Iya. Ini rahasia tapi saya tuh lauk paling saya sukai itu justru sebenarnya sudah dilarang, yaitu babat. Ya, babat diungkep kemudian digoreng. Itu sudah pakai lauk semacam itu saya tetap hanya 3 sendok. Benar-benar tiga suap. Habis itu saya sudah nggak bisa lagi, sudah mual kalau diteruskan. Setiap hari semacam itu. Iya. Itu aja karena saya mikir kalau saya nggak makan, ngisuk pengajian papat, yang ngisuk pengajian 6 ya. So garing nang dalan. Ya, saya banyak minum jus buah, saya banyak kan. Ya karena gimana? Sing penting ono isine kan. Ya kalau apa namanya makanan pokok tidak ya sekundernya itu buah-buahan. Sayur kalau untuk sahur kan nggak enak juga. Saya loh. Ya, panjenengan mungkin malah ming sayur toh. Ya, gitu Ibu. Lah, ikan kebutuhan manusia hanya segitu aja. Ye. Lauk yang paling mahal itu apa sih, Bu? Lauk yang paling mahal itu katanya lapar, betul ya? Iya, orang itu badannya sehat, hatinya tenang, gitu. Kemudian lapar, loh, isto. Maam tutul uyah welableb. Iya, yang penting lauk banyak kan? Iya, tutul uyah ning lauwe akeh. Ya, ibu-ibu sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam Ramadan ini? Kalau panjenengan bisa melakukan 5 perkara saja, ya, maka kita akan selamat dari Ramadan. Satu, banyakkan membaca Al-Quran. Karena Ramadan tanpa bacaan Al-Quran, ya, Ramadan tanpa bacaan Al-Quran, itu bagaikan tubuh tanpa tulang. Ramadan tanpa bacaan Al-Quran bagaikan tubuh tanpa tulang. Bayangke, awak ora duwe balung, ngelampruk nang pojokan, kaya rukuh. Gitu ya. Kayak kayak rukuh wong keset, ngelampruk. Tidak berdaya. Kenapa? Karena rukuh bisa berdiri kalau diisi kan gitu. Iya lah, nek dicopot ngelampruk, yang ngelampruk ya kayak ngono kuwi lah kira-kira. Maka ibu-ibu semuanya jangan lupa belum terlambat. Nanti habis pengajian ambil Al-Quran dibaca. Nggak ketang 10 ayat, Ibu. Nggak ketang 20 ayat. Nggak ketang 30 ayat. Terus naik, naik, naik begitu. Hari pertama sak juz. Hari kedua hari keempat 40 ayat. Hari kelima 10 ayat.
Hari ke-6 yang kesel banget. Iya. Jangan begitu. Al-Quran harus dicintai. Kenapa? Karena orang yang mencintai Al-Quran akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai Al-Quran. Maka siapa yang mencintai tanda cinta dibaca. Orang dikekepi terus. Nggih. Dia kok Qurannya lecek teman sih. Oh, tak kekepi terus. Lecek itu karena dibaca. Ya, panjenengan kalau mampir ke rumah teman ada Quran, kok Qurannya bagus banget, malahan elek. Ya, Quran itu yang paling bagus. Tapi kalau yang masih baru, pokoknya bikin plastikan. Yang di Quran limo, bikin plastikan kabeh. Kawit kapan? Ya 5 tahun yang lalu, yang ento. Ah, nggak pernah baca Quran kamu. Loh, gimana ya? Arab maca ki jan Masya Allah. Waktu nih, waktu nih. Dek, urip sedina pirang jam sih? Ono waktu ini sing sempit temen gitu. Iya, Ibu. Lo panjenengan nggih ngambil Al-Qur'an yang arep maca Quran 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca Quran 10 menit dah cukup. Ono waktu meneh, 10 menit meneh, ono waktu meneh, setengah jam, begitu tidak kemudian setiap jam sekmene kudu maca Quran tidak harus setiap selo, nggih. Karena maca Al-Qur'an itu kerep dambruki awake dhewe. Ngantuk sih. Terus terus apa namanya? Quran di halaman itu dibuka ora iso karena lengket. Iya, diileri soalnya. Gitu Ibu. Jadi monggo baca Al-Quran. Baik, yang kedua. Nanti sampai jam berapa tadi? Tinggal 6 menit. Ya. Yang kedua, jaga lesan panjenengan. Ini terutama ibu-ibu ini. Ya. Yang sering ngomel siapa? Ibu atau bapak? Iya, yang suka nyalah-nyalahkan orang lain siapa? Bapak, ya kan? Iya. Yang senang sedekah siapa? Bapak. Bapak. Iya, memang ibu-ibu dan bapak-bapak urusan sedekah itu menang ibu, memang iya. Saya pernah ngalami kok. Saya datang ke pengajian, saya pakai jasket. Saya telu, pakai koko. Waktu itu saya telu juga, pakai celana panjang, juga saya tiga. Ada kotak amal lewat, tak gagapi orang no duit DKB. 9 sak itu nggak ada ya. Beda dan ibu-ibu kemana-mana bawa tas, ya kan? Iya, ada pengajian buka dompet masuk, ada pengajian dompet masuk, terutama di kondangan. Mbak Nono lemper. Iya, saya sok ngintip panjenengan ada dompet kondangan ibu. Ya, ana lemper lebok oke gitu. Apa meneh ya? Apa meneh ya? Gitu. Iya, makanya hati-hati sekarang. Sekarang ada orang yang iya, kemudian kirimkan ke sosmed. Nah, lo terkenal panjenengan gitu. Hati-hati, hati-hati. Ya, sebab istri saya pernah jindal gara-gara ngekoh tasnya. Nah, apa? Rokok itu ada benda lembut sekali. Ternyata apa? Lemper jamuran itu. Udah berapa bulan itu? Iya. Udah tak kepat kewan. Udah yang jangan kaget banget ini. Gitu. Iya, kalau ibu-ibu kan tasnya nggak cuma satu. Iya ya, iya yang iki nggo pengajian.
Gitu. Ini belanja, sing iki nggo kondangan, sing iki nggo kondangan gitu. Sing nggo kondangan papat. Nggih, sing nggo pengajian loro, sing nggo ini telu gitu. Akeh banget tasih. Suatu ketika dibuka tasnya nggak kalau tas jebule wis rondal-randel itu. Wis pangan tikus. Iya, siapa itu? Istri saya. Istri saya kan juga wanita seperti panjenengan. Iya, kadang-kadang naik ngomel, masya Allah. Enggak. Jadi saya enggak pernah ngomel, cuma ngelik ke gitu. Ya, kadang-kadang lagi ngelik esok kedawan. Ya, Pak jenengan iki sak kandhane bola-bali nenek bocor ngono. Foto gitu. Harus nggak boleh dijawab, nggak boleh. Saya menang. Wong wedok. Gitu. Iya. Diharap dimaklum. Nggak usah diambil hati. Moga suami panjenengan juga begitu. Karena laki-laki itu ada yang kalau diomel, pertama diam, kedua diam, ketiga mikir, keempat nemu pikiran. Apa itu? Mikir, ngomel ya. Jolno apa ya? Nah, itu. Iya, jolno tenan lan dais nanjene. Ya, ibu sekalian, baik itu yang ke ya, jangan banyak berbicara kecuali penceramah. Kalau saya harus banyak berbicara, harus berbicara selama 1 jam. Akeh ngomong enggak? Ya harus banyak. Nah, kalau saya pendiam, meneng ibu-ibu sekalian, meneng. Ibu, panjenengan prigi sih pengajiannya kayak ngono. Bali we yo, Bali. Ya enggak jadi kalau yang menjadi penceramah pendiam. Yang ketiga, banyak bersedekah Ibu. Nggih. Manfaat toroso iman karena lahu minal ajri min ghairi ayang kosa ujurahum syai. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang puasa itu tadi. Kalau panjenengan setiap hari memberikan makan 10 orang sedang puasa, maka panjenengan mendapatkan pahala sebanyak 11 orang puasa. Loh, kok 11? Kok 11 dari mana? Dari diri sendiri. 10 tambah 1. Ketbian 11. Iya, dari dulu itu. 1 tambah 10 sama dengan 11. Iya, nggak usah dikhilafkan. Nggak usah diperselisihkan. 10 tambah 1 sama dengan 11. Itu Ibu. Panjenengan memberi orang makan 5 orang. Mendapatkan pahala hari itu seperti 6 orang puasa. Begitu dan seterusnya. Dan itu berkahi sekali. Namun jangan lupa, yang paling penting bukan di Ramadannya, tapi yang paling penting Ramadan dan setelah Ramadan. Yang keempat, yang kelima terus selesai ya. Panjenengan kita wis kesel banget. Apa saya yang kesel? Ya, yang kelima. Ah, yang keempat. Iya, ya. Yang keempat adalah tidak ada marah selama Ramadan. Panjenengan selama Ramadan ini marah berapa kali?
Iya, gitu. Kenapa? Marah itu panjang, panjang rentetannya. Semua hal di dunia ini yang berakibat jelek seluruh diawali dengan marah. Ya, orang bercerai pasti awalnya kemarahan. Orang merdukun awalnya kemarahan, iri, dengki, kan? Orang sombong adalah orang yang pemarah, merasa dirinya paling apik, paling becik. Sehingga ada istri salah le nyeneni kaya-kaya awake dhewe ora tahu salah. Sombong itu. Nggih. Padahal kesombongan itu Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga. Seseorang yang dalam hatinya ada secuil kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian dilatih yuk. Selama Ramadan ditahan, jangan sampai marah. Putra panjenengan itu putra. Sini anak karo ibu mesti pinter ibu nih. Yeah. Tanggung jawab masak itu tanggung jawab ibunya. Anak bantu nek gelem. Barang ora gelem ya orang ngapa-ngapa. Tidak kemudian dia mengko sing ngansai ya karo nyapu ya nanti tekan memang maghrib urung nyapu urung ngasai. Seneni diseprik ya, mana dia gede. Ah, marah lagi. Yeah, gitu. Suami sekarang kan sumber kesalahan itu pada suami dan anak-anak dan mertua. Nek ono suami dibangunkan mas 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 ungu ungu wis dhewek wis rada telat iki tangi-tangi. Ya panjenengan lagi nyiapkan sahur. Setelah itu belum menyat, bangunkan lagi. Mas kita selat mangkolah jenengan iki mah imsak kok. Buat ngapusi sejane. Egen suwi gitu main di petang. Itu. Dasar ketiganya baru. Ini anak sahur apa ora? Dari sahur, dari dahar. Orang kok ngejangan, orang liwat. Nu angel temen. Wes lo nyong orang gua aneh. Gitu. Suaminya ndilalah nek sudah digitu kan jur mesti tangi. Lah istrinya kemaningan ngesuk kaya ngono meneh. Nesu meneh. Padahal setiap nesu hilang semua pahala kebaikan panjenengan. Hilang rekoso panjenengan litangi gasi le gedandaban gedabragan dewek. Nggih, ngenget jangan. Nggih, jangan ping telu dinget. Halo, nenang Ramadan kan gitu. Iya, tuh, nggih. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan suka marah. Karena marah itu merusak hati kita. Nggih. Dia hadapi semuanya serba senyuman. Enggak usah ada merengut. Di Ramadan itu tersenyum. Caranya tahu enggak tersenyum? Iya, jangan jelapur ning serodok sepuh. Iya, karena ora senyum senyum wis ora patio ayu pemeneh nek merengut gitu ya. Iya, saya juga begitu. Saya kalau ngilu ya Allah, ini yang saya elek temen ya. Gitu. Makanya saya sering senyum di depan cermin. Senyum yang paling manis itu yang kayak apa sih model kayak awal senyum kan modelnya warna-warna. Iya, itu ada senyum yang sampai giginya kelihatan, gitu kan? Ada senyum yang namanya sungging. Itu, itu tersungging aja gitu.
Iya, Ibu. Ya, ada wajah orang, saya melihat wajah orang diam itu tersenyum. Saya heran sekali. Orangnya diam tapi wajahnya tersenyum. Siapa ayo? Ayo siapa ayo? Pak Anies. Pak Anies Baswedan coba dia sedang diam itu kan kelihatan kayak orang tersenyum. Iya, gitu. Iya. Nah, makanya ada apa namanya? Wajah ibtisam namanya. Wajah yang tersenyum. Beda dengan saya. Saya tersenyum aja darahnya merengut. Baik, yang kelima adalah yang kelima adalah sholat tarawih, Ibu. Jangan pernah meninggalkan sholat tarawih karena setan luar biasa menggodanya. Ye, kalau habis buko itu mesti setan bisikilah kalau rasah tarawih, oh iya, awaknya kok kesel temen dia, ngantuk mengerti, gitu, iya, sampai nanti isya. Kemudian panjenengan berkata dan iman, tidak, saya harus taraweh. Nanti dibujuk lagi ketika wudhu. Nah, mama nikah ini. Saya sudah 3 hari ini batuk begini. Ya, ada kalanya selama pengajian nggak batuk. Tadi pengajian yang kedua di Wonobungkah, saya nggak batuk sama sekali. Gitu. Tapi pengajian di Kauman tadi saya batuk. Pengajian di sini saya juga batuk. Ternyata setelah saya sediki karena panjenengan wis pengen kundur, makanya saya batuk. Ya, ya, belum. Ternyata lebih banyak yang pengen kundur daripada yang belum. Iya, gitulah rahasianya. Nah, ibu-ibu sekalian, yang kelima, sholat tarawih, ibu. Tantangannya berat sekali. Karena apa? Karena sholat tarawih ini rohnya, nyawanya Ramadan itu bukan di sahur, bukan di lapar dan haus. Tetapi nyawanya ada di tarawih. Ramadan dikatakan Ramadan karena ada sholat tarawihnya. Dan sholat malam, sholat tahajud kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Gitu. Istimewa banget sholat tarawih ini. Rasul mengatakan mengkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Koma, yakum, mendirikan sholat tahajud. Ya. Maka semuanya, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya semacam itu, ibu-ibu. Ya. Maka jangan sampai ada di antara panjenengan yang wegah. Wegah itu di saat saja. Kemudian kalau sudah berangkat semangat. Ya. Nanti ditututi oleh setan. Begitu Allahu Akbar. Muka-muka imamnya lima cocok kedawan ya. Itu siapa yang bisik? Setan itu. Kemudian tuh dawa teman tanah. Ket mau ke ora takbir takbir, ket mau ke gendok entuk rakaat 3 rakaat. Pangane ngono ya Allah ya Allah. Jur pasrah, jur ngantuk, jur rakaat
kedua yang apa namanya rakaat 4 rakaat yang kedua imam sudah takbir sudah maca Fatihah sudah maca surat dengan duduk saja gitu. Iya. Siapa ini? Orang-orang muda. Iya, ini orang-orang muda yang semacam itu. Dan orang muda ini ada yang usianya 56. Iya, ada yang mbak-mbak, ada yang mbok-mbok, dan ada yang mbah-mbah. Itu kalau di masjid semacam itu, depro aja yang lagi banget lah. Wacana itu banget, yang kapok, makmum nang kene, deh, masya Allah. Ye. Padahal inna idhomal jaza ma'idhomil bala. Sesungguhnya sebesar apa pahala yang kita terima, sebesar rekasane. Gitu. Ibu mempunyai anak 6 dengan mempunyai anak 2, pahalanya banyak mana? Ya banyak 6, rekoso. Ye, dirusui karo jahanam. Pitu meneh. Karo sing barep banget. Sing barep banget bapake maksudnya. Iya. Sing rusi wong pitu. Iya, mandi karena santai sekali kan orang gitu. Santai suruh anak 6. Mungkin pitu loh, mungkin karepan pitu, anak orang wolu, ayo kono. Kan ada orang yang pasrah sekali mempunyai anak berapapun diterima. Ada yang orang pokoknya yang kudu loro, paling akeh loro gitu. Ya loro wis ora kosong kan sane yang duwe anak loro lah wis ora iso ngopo-ngopo gitu. Nempel terus bocah. Wong rodok loro. Lah ngringi terus gitu. Ya. Makanya ada ibu yang jengkel lu pemarah itu nggak boleh. Itu nyusun kita banting sisan. Naudzubillah. Ya, ibu-ibu sekalian itu hal yang harus kita isikan di dalam Ramadan dengan satu kunci. Ramadan bukan tujuan, tapi tujuan utamanya adalah setelah Ramadan dan kita mengisi Ramadan dengan perkara-perkara yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengamalkan tadi itu adalah orang yang dirindukan oleh surga. Ya, saya kira demikian pelajaran kali ini. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup. Nggak ada kan? Oh ada. Ya. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, iya, boleh, 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 enggak apa-apa. Asal jangan lebih dari 2. Berjamaah Ustadz, takut kalau sendirian ini. Satu, saya mau menanyakan tentang eh, katanya orang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Padahal tadi hal-hal yang harus dilakukan di Ramadan itu satu membaca Al-Quran gitu ya Ustadz. Terus yang kedua, saat kita bersedekah itu apa ya? Sedekahnya itu jadi diandalkan orang, maksudnya orangnya itu jadi datang lagi. Terus saat kita memberi, semuanya orang itu butuh pinjaman eh, yang tadi Ustadz katakan itu 12 juta, terus dikasih 4 juta. Nah, karena udah dikasih 4 juta, besoknya dia pas butuh datang lagi. Itu gimana Ustadz? Terus yang ketiga, prinsip, prinsip istri itu pengennya suami itu nggak salah Ustadz, pengennya benar, tapi seorang istri itu hanya ingin suaminya tahu bahwa dia yang benar. Suami jangan sampai salah gitu. Katanya kan harus saling menasihati dalam kebaikan. Mohon penjelasannya. Matur nuwun, jazakumullah khairan jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah istimewa wanita itu. Wanita sedang menstruasi tidak boleh baca Al-Quran. Tidak boleh sholat. Tidak boleh ini, tetapi mendapatkan pahala meskipun tidak melakukan. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, awalnya saya lupa. Seseorang itu
mendapatkan pahala sebagaimana hari sebelumnya yang dia lakukan. Kalau selama sebelum menstruasi dia suka membaca Al-Quran, kok dia berhenti selama 1 minggu kira-kira tidak membaca Al-Quran, dia tetap mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala seperti apa yang dia biasanya lakukan. Tapi kalau dosa tidak, dia setiap hari bertengkar terus. Dilalah untune loro. Tidak bertengkar. Tidak berarti bahwa selama tidak bertengkar mendapatkan dosa bertengkar. Tidak. Tapi kalau perbuatan baik terus. Panjenengan semuanya setiap malam sholat tahajud. Setiap malam sholat tahajud. Kemudian menstruasi selama 1 minggu. Tidak pernah tahajud mendapatkan pahalanya. Itu ya. Gitu. Ya itu saya kira cukup ya jawabannya, saya kira gitu cukup. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa ya? Apa? Oh, begini Bu. Orang yang minta tolong kepada kita itu sebenarnya atas dorongan Allah untuk minta tolong kepada kita. Rezeki seseorang itu sudah diatur dan dipas-paske sama malaikat Mikail. Tidak akan orang kemudian langganan itu tidak ada. Ada orang langganan berarti orang itu memang penguji kita. Ada, saya di rumah ada. Orang yang hampir saya kira setiap 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali mesti datang ke rumah. Itu mesti datang ke rumah. Dan saya rutin kalau dia datang saya kasih 20.000. Begitu saya kasih langsung pamit. Lo tak parang rin gitu Pak. Ya mangga. Ada lagi yang datang ke rumah selalu membawa sesuatu. Dia mengatakan begini. Saya tidak pernah mendengarkan alasan. Yang penting dia butuh duit. Saya ada, saya kasih. Dia kadang-kadang membawa bibit apa. Kadang-kadang pernah membawa telur. Pernah membawa jajanan itu. Diberikan kepada saya supaya saya nyangoni. Ada model macam itu. Dan itu datangnya rata-rata antara 10 harian sekali. Ya. Saya pikir iya ya ini rezeki saya ini rezeki saya. Jangan lupa loh ibu-ibu, ketika panjenengan ada tamu kok meminta sumbangan, jangan sedih, harus bahagia. Ini rezeki panjenengan. Ini orang dituntun oleh Allah datang ke rumah panjenengan minta bantuan kepada kita. Jangan menilai ngapusi ini. Urusan itu urusan. Orang datang minta sumbangan, orang datang minta bantuan, orang juga sedang sakit. Membutuhkan biaya setiap bulan sekian. Sudah tidak usah didengarkan. Ini orang butuh bantuan dikasih. Sesuka kita memberi. Gitu. Iya. Tidak usah kayak mau ngapusi lah. Paling-paling. Tidak usah. Iya. Apa panjenengan mengurut? Tak turut. Mana surat-suratnya? Ini surat. Ini tanda tangannya palsu. Ini stempelnya buatan kamu ya. Nggak usah kayak gitulah. Nanti menyakiti orang lain. Dah kayak gitu nggak ngasih meneh. Ulah ya Allah, sepatani panjenengan nanti. Oh, muka-muka kiri. Iya. Jadi gitu. Jadi tidak usah khawatir. Ketika ada orang yang langganan datang kepada kita, kita diberi tugas untuk membantu sekadar kita mampu dan mau. Mampu dan mau. Kemudian yang ketiga tentang suami.
Yang paling penting itu bukan pemahaman suami itu salah atau tidak salah, siapa yang menyalahkan. Yang paling penting itu paham. Panjenengan tugasnya memahami suami. Nggih. Nek bojone yang seneng guyon, nek guyon sok kebablasan. Ada nyaus mangkol mati lawang guyon ngono ini dan sebagainya. Dipahami. Ketika suami guyon itu sifatnya. Ada yang menengan, ya Allah bojone nyojan kaya gentong tenan. Nek nara ditotok ora muni, tapi nek sepisah ngomong mak senggrang ngono kadang-kadang. Ya Allah, difahami itu. Nggih. Kalau orang paham, 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 artinya apa? Orang paham itu artinya apa? Orang paham itu artinya pinter. Orang pinter itu salah enggak? Orang pinter itu salah enggak? Tidak, orang pinter. Nggih. Soal matematika 10, garap kabeh, bener kabeh. Nek sing bodoh, sing orang mudeng. Soal 10, sing salah 11. Orang mudeng kok. Iya. Tidak paham dengan suami itu masalah. Paham itu benar. Benar itu tidak bermasalah. Suami keliru apa aja panjenengan maklum ya panjenengan bojone nyangko yang ngono kuwe lah. Angger lebar atus nglethake anduk nang kasur tinggal lunga. Ya wis tau tak seneni sih. Tapi gini kaya ngono meneh ya wis lah maklum lah. Yang malah tambah ganjaran nyingkirno anduk. Nah, tenan sih sarunge ora dilempit. Ya semacam kayak ngono kuwi maklum benar. Tenang hatinya karena tidak perlu marah dan tidak perlu menyalahnya kan. Nah, kalau sudah semacam itu sudah tidak ada masalah sudah. Dilalah suami juga memahami panjenengan. Nggih, bojone nyangke modele kang ini. Anggar nganu yang ngomong ini mesti timpalane ke yang ini, mesti tersinggung. Anggar yang ini mesti ini, ya udah saya paham. Suami pinter, tidak salah, tidak bermasalah, damai semuanya karena semuanya memahami. Apakah keduanya tidak punya salah? Punya, tetapi kesalahan yang difahami. Gitu Ibu. Ya, yang namanya bangun rumah tangga bahagia itu harus cermat sekali gitu, sesuai dengan Al-Qur'an kan? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, menjadi istri harus menjadi istri yang bertakwa, bisa berbuat baik kepada suami kapan saja dalam keadaan apapun dan dimanapun juga. Itu harus. Meskipun suami salah, meskipun suami jelek banget, saya tugasnya adalah berbuat baik untuk suami. Kenapa? Karena Allah, bukan karena suami. Kalau panjenengan berbuat baik karena suami, ya macet. Ini kita nggak ada yang suaminya malaikat loh. Mesti menungso kabeh. Padahal manusia itu kerap salah. Iya, gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Lebih baik kita memahami, jangan minta dipahami. Pak, jenengan mbok ngerti nyongnya lagi kesel. Jangan. Njaluk suaminya memahami, salah kita yang memahami. Gitu. Istri yang memahami suami.